Coba datangkan satu contoh saja. Tidak Kami ada juga sih. punya masa di pengajian datang Iya, ribuan iya. orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang Iya. antum lakukan di masjid antum, Iya, di betul. pesantren antum, di rumah antum. Betul, tidak betul, pernah. betul. Oke, Yang oke. terjadi adalah A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya Ustadz Khalid Basalamah memberikan tanggapannya secara resmi mengenai pembubaran pengajian terhadap Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang di Surabaya ya. Fenomena itu bukan hal yang pertama ya. Bukan yang pertama kali pembubaran, tapi sudah beberapa kali pembubaran pengajian yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau saya lihat ya, orang-orang Salafi itu orang-orang yang dituduh radikal, gembong teroris dan lain sebagainya. Ternyata mereka sabar-sabar. Dan di sini teman-teman, saya mendapatkan jawaban yang sangat teduh dari seorang Ustadz Khalid Basalamah. Dan di sini saya mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Bagaimana pendapat Ustadz Khalid Basalamah ketika berdialog dengan salah satu tokoh yang beliau tidak sebutkan siapa namanya ya. Tetapi kalau menurut prediksi saya adalah yaitu Pak Miftah yang ada di mana bertemu dengan beliau di Madinah atau di Mekah, begitu ya. Dan di sini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau ini. Coba kita langsung simak saja seperti apa pernyataannya agar kita bisa paham bagaimana mereka ini menyikapi pembubaran pengajian itu. Baru-baru ini terjadi pembubaran kajian Ustadz dan penolakan dakwah dari salah satu asatis di salah satu daerah oleh sebuah ormas. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu menyikapinya Ustadz? Karena jadi ini merupakan sisi tanya jawab ya teman-teman. Ya Allahul Musta'an. Allah tempat kita memohon perlindungan ya. Baik. Memang dalam dakwah itu ada suka dukanya. Masya Allah. Dalam dakwah ada suka dukanya. Suka duka. Akan ada yang menerima tadi saya bilang, ada yang menolak, itu biasa. Baik, kita mendoakan bagi teman-teman kita yang belum bisa menerima, maka agar Allah SWT berikan hidayah. Masya Allah, beliau masih tetap mendoakan loh orang-orang yang sudah menolak beliau gitu. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Masya Allah. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, beliau bertemu oleh salah seorang tokoh. Beliau di sebelah saya, kemudian salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh lalu dia bilang, kenapa Ustadz Khalid teman-teman Salafi atau teman-teman Sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Ya. Dan kira-kira jawabannya beliau. Beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Oh iya, baik Ustadz, baik. Setelah selesai beliau menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Masya Allah. Izinkan saya untuk menjawab ini. Dia bilang ya, silakan. Masya Allah. Saya bilang yang pertama, bisa antum cek, cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Ya. Kalau dipikir-pikir sih, nggak ada ya. Kalau saya pribadi sih memang belum dapat sih. Gimana kalau kalian? Coba datangkan satu contoh saja. Tidak ada sih. Kami punya masa di pengajian datang ribuan orang dengar. Tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum. Betul. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu. Nah, kita coba lihat apa reaksi beliau. Jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya. Tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini. Ya, Masya Allah. Tetapi hanya ditanya, kami jelaskan. Masya sesuai Allah. yang kami fahami. Baik. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan. Silahkan. Masya Allah. Masih bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Sebenarnya beliau tidak memaksa ya. Beliau tidak memaksa pendapat beliau itu untuk diikuti atau diterima oleh orang lain. Beliau hanya menjelaskan ketika ditanya. Masya Allah. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Nah, karena masing-masing berhujjah. Iya. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Oke. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanya akan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Masya Allah. Benar. Setuju sini. Saya sepakat di sini ya. Kalau kita memang melihat orang-orang Salafi itu memang benar ya. Mereka itu menyalahkan ya. Terus membid'ahkan, karena memang tidak diajari oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita ingin mengamalkan ya silahkan mengamalkan. Kalau kita yakin itu benar ya silahkan. Bahkan di Madinah pun ya
Bahkan di Madinah nih, yang mayoritas di situ adalah Salafi. Terus di Mekah, yang dimana di situ juga mayoritas Salafi, ada orang Syiah. Ya, di Mekah dan di Madinah ada orang Syiah, teman-teman. Kalau kita mau mengatakan atau menyatakan bahwa Salafi itu memang betul-betul radikal, kalau Salafi itu betul-betul berkuasa, nanti orang-orang minoritas akan disingkirkan, akan dibantai. Orang NU haji itu di Mekah, di Madinah loh, pulang dengan selamat. Ya. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah sudah berkuasa, ya pasti membunuh. Sebagaimana yang terjadi di Iran. Ya Allah, pembunuhan di situ, luar biasa teman-teman. Bahkan di sini ya, kalau kita melihat pembubaran-pembubaran yang ada di Indonesia ini, itu sangat luar biasa menyayat hati kita ya. Di mana mereka bermesraan dengan orang-orang non-muslim, bermesraan dengan biksu, dengan pendeta Kristen. Bahkan mereka ada yang bermesraan dengan orang-orang Syiah, bahkan mengagumi ibadah taqiyah. Ya Allah. Bahkan ada yang menyatakan juga nih, orang Syiah ini yang menyatakan ya, sumbernya dari orang Syiah langsung nih. Kalau tahlilan, haul, maulid itu adalah tradisi Syiah yang dipakai oleh NU. Sudah ada bukti itu ya. Padahal sudah ada bukti, tapi masih saja dibela. Ustaz Khalid ini ya ada di kajian bagaimana cara menyikapi hukum-hukumnya mengenai tahlilan, maulid dan haul ya. Enggak usah dikerjakan. Saya sudah merayakan tahlilan beberapa kali, maulid juga gitu kan. Kita mau merayakan maulid, tinggal patungan tuh untuk mengadakan acara maulid itu. Agar apa? Untuk mengadakan maulid itu tinggal undang kiai siapa misalkan untuk mengisi kajiannya. Boleh, nggak susah untuk merayakan itu. Ya merayakan mahalul qiyam dan lain sebagainya. Tetapi di sini poinnya adalah karena tidak ada bimbingannya atau anjurannya dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi tahlilan 3 harian, 7 harian, 40 hari. Yang katanya ada perkara gaib di situ yang katanya diketahui oleh tabi'in. Lanjut dulu. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau baik Ustaz. Ditanyakan kami jelaskan. Dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi tidak pernah ada pergerakan massa memberhentikan atau yang tidak ada. Benar juga sih teman-teman, kalau kita lihat kan orang-orang yang dituduh Salafi itu tidak pernah sedikit pun tidak dapatkan melakukan main hakim sendiri atau membubarkan kajian mereka. Gak pernah kan? Gimana? Gak pernah kan? Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan? Baik. Konsepnya. Kami teman-teman Salafi ini hanya butuh dalil. Betul. Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan kepada beliau. Kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Masya Allah. Jadi sebenarnya poinnya yang diinginkan oleh orang-orang Salafi ini teman-teman adalah dalil. Ada dalil, mereka juga akan menerima. Tidak ada dalil, mereka juga akan mengatakan tidak. Oke. Kita lanjut. Ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Masya Allah. Sudah sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, berarti teman-teman Salafi cuma butuh dalil. Saya bilang ya. Hanya itu saja. Kalau nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok. Kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu. Karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Oke. Baik, secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 Masya Allah. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul. Dan baik Ustaz. Tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi. Tidak pernah kita sakitin siapapun. Tapi kalau ditanya benar juga sih teman-teman. Tentang hukum kita jelaskan. Ini hukum yang kita ketahui kan gitu. Baik, masing-masing boleh menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang dirasa dari penyampaian salah satu dai, siapapun dia di negara kita ini, yang kemudian dianggap penyampaian itu kurang pas, dipanggil, diajak dialog, disiarai, kemudian ini lebih baik, lebih bijaksana. Nah, sosnya sebenarnya tepatnya seperti ini kan teman-teman. Tidak harus membubarkan gitu kan, tidak harus menghalangi. Semua kan bisa diselesaikan dengan 4 mata, dengan diskusi, dengan kepala dingin, ya kan? Jauh lebih baik daripada
Jadi nggak enak kelihatannya, mesti didatangi, diberhentikan. Nah, kesannya kalau sesama kita itu keras banget, tetapi kesannya ketika di luar dari agama mereka, di luar dari agama kita, harmonis sekali guys. Sorakin kan jadi nggak enak. Umat Islam sama umat Islam kok ada masalah apa nih? Gitu hanya karena tidak sepaham dalam masalah amaliyahnya, ini nggak penting. Gitu. Apalagi sama-sama ahli sunnah, itu sama sekali tidak diharapkan tentunya. Allahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman. Kita memang hidup itu untuk belajar menjadi orang baik ya. Kalau kita bisa melihat majelis-majelis sholawat yang dikecam atau dikritik oleh Habib Syekh Habib Biddin itu ya. Kalau kalian pergi ke majelis seperti itu, mending gak usah pergi deh. Kata Habib Syekh dan Habib Biddin tuh, kayak gitu. Kalian mau pergi sholawatan, mau pergi ke majelis sholawatan, tapi kamu sampai di sana joget-jogetan. Ya. Mending kamu di rumah saja. Ya. Kata Habib Biddin begitu. Kata Habib Syekh juga begitu. Jadi kalau ada orang yang membela hal itu hanya karena membenci saya atau membenci salafi, ya, ada masalah di hati kalian. Ya. Saya kepada pengajiannya Habib Syekh, Habib Biddin, ya, di mana mereka juga nabuh rebana ya, nabuh rebana. Mereka bersolawatan bersama-sama. Saya tidak menganggapnya masalah. Karena apa? Ya perempuan-perempuan, laki-laki dipisah. Bahkan ada orang berdiri langsung ditegur tuh sama Habib Biddin ya. Disuruh berhenti dulu nabuh rebananya. Berhenti, ada yang joget. Ya, Habib Syekh juga demikian. Ya. Kalau ada orang yang joget-jogetan di situ sampai begini-begini kan gini. Apa ya? Shallu ala Nabi sallallahu apa coba? Di mana khusyuknya gini? Di mana letak takzim penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba bayangkan deh, ketika kita begitu dan seandainya Rasul masih ada melihat kita begitu, betapa malunya itu Rasulullah. Habib Syekh memberhentikan langsung sholawatannya. Ya. Begitupun juga Habib Biddin. Ya. Itu baru top. Ya. Karena sholawat itu harus menghadirkan cinta di dalam hati dan menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Enggak kalau sekarang ya ditabuh pakai drum, ya, pakai gendang, dikoplo, joget rame-rame itu. Itu yang dicela oleh Habib Syekh. Dan itu juga yang disinggung oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai hal tersebut. Jadi mungkin begitu saja ya yang ingin saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya apabila ada yang salah itu dari saya, kebodohan dan kekhilafan saya. Adapun jika itu benar, sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.